Akikah, apakah itu ada batasan umur? Hadis Nabi SAW menjelaskan pada hari yang ketujuh, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menebus sesuatu yang tergadaikan bi'aqiqah, dengan aqiqah. Kapan dilakukan? Tudbahu anhu yaumas sabi, dilakukan pada hari yang ketujuh. Di hari itu kata Rasulullah, kalau memungkinkan digundul rambut anak tadi dan diberi nama anak tadi. Artinya aqiqah yang disepakati itu pada hari yang ketujuh. Muncul riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi pada jalur periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga periwayatan yang lain bahwasanya di hari yang ke-14 dan hari yang ke-21 itu juga memungkinkan. Adapun setelah lewat dari waktu tadi, wallahu alam, saya tidak berani mengatakan itu syariat yang dianjurkan dan diperintahkan, karena syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Jadi syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menebus yang tergadaikan dengan akikah. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Doa anak tadi untuk orang tuanya boleh jadi tidak sampai, syafaat anak tadi untuk orang tuanya nanti di akhirat boleh jadi tidak dia dapatkan. Kenapa? Disebabkan orang tuanya enggan untuk mengakikahkan, dan ini akan dia dapatkan ketika pertama dia enggan mengakikahkan padahal dia sudah tahu hukumnya, dan juga dia mempunyai harta dan kekayaan dan kemampuan untuk mengakikahkan. Kalau salah satu dari dua hal ini tidak didapatkan, maka tidak dibebankan kepada dia. Ada orang yang tahu hukum akikah, tapi dia tidak punya kemampuan, maka gugurlah hukum akikah bagi dia. Ada orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah, tapi dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mengerti, maka gugur juga hukum akikah bagi orang tadi. Ketika memenuhi dua persyaratan ini, maka diperintahkan untuk melaksanakan akikah, dan dia tinggalkan, ada konsekuensi hukum setelah itu, yaitu tergadaikan anak tadi. Dan sekali lagi, akikah itu hanya dialamatkan untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Kalaulah seandainya ada sebahagian orang yang mengambil pendalilan perbuatan Nabi SAW, karena Rasul SAW aqqa nafsahu ba'dal bi'tsah, adalah Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul, kurang lebih mungkin usia 40 tahun, maka ini bukan pendalilan yang kuat. Kenapa? Pertama, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Abdullah, karena di dalam periwayatan tadi ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar. Kalaulah seandainya hadis itu sahih, maka ini hanya khusus buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada umat. Buktinya apa? Buktinya, bukankah seorang Abdurrahman ibnu Auf ini sahabat yang sangat kaya, dan beliau terlahir dari seorang musyrik, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Abdurrahman ibnu Auf mengakikahkan dirinya. Umar ibnu Khattab ini sahabat yang juga terlahir dalam keadaan musyrik, dan tidak ada dalil yang menyebutkan Umar ibnu Khattab mengakikahkan diri Umar ibnu Khattab sendiri, karena sudah lewatnya waktu tadi. Sehingga pendalilan-pendalilan yang disebutkan Rasulullah mengakikahkan dirinya, katanya ini dijadikan alasan kuat kenapa ada yang mengakikahkan diri orang tadi. Ini hadis tertolak dari segi sanad, dan juga kalau seandainya hadis ini sahih, maka ini hanya khusus berlaku buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.